Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Malam hari. Di kediaman Soseki. Lotus bergoyang di tepi kolam. Suyi berbaring di kursi rotan, memejamkan mata dan beristirahat di bawah hangatnya matahari terbenam. Hari ini di Paviliun Batu Emas, setelah menjual barang-barang yang tidak diperlukan di tubuh, hanya 10 batu roh tingkat ketiga yang diperoleh. Tidak mungkin, batu roh tingkat ketiga terlalu langka dan langka, jauh dari sebanding dengan batu roh tingkat kedua. Di Dazu, bahkan master seni bela diri tidak akan menggunakan harta berharga seperti itu dengan mudah. Tetapi bagi Suyi, di tahap tengah alam pengumpulan Qi, hanya kekuatan murni yang terkandung dalam batu roh tingkat ketiga yang dapat membangun fondasi paling kuat untuknya. Adapun batu roh tingkat kedua, meskipun juga dapat digunakan untuk kultivasi, itu memiliki sedikit efek pada pengerasan fondasi. 10 batu roh tingkat 3 hampir tidak cukup untuk 10 hari. Suyi diam-diam berkata. Tidak heran di dunia ini, karakter seperti Grandmaster dipuji demi naga ilahi di langit, dan sumber daya budidaya terlalu langka. Barang-barang langka dan mahal. Harga batu roh tingkat ketiga ini keterlaluan, satu potong setara dengan 100 batu roh tingkat kedua. Loot yang kamu dapatkan di masa depan dapat dijual di Paviliun Batu Emas, sehingga kamu dapat menukar batu roh tingkat 3 yang cukup. Suyi berpikir dalam hati, Cajin datang dari kejauhan. Tuan, apa yang ingin Anda makan malam ini? Dia berubah menjadi kemeja tuxedo yang elegan dan sederhana dan rok aqua biru yang dipotong dengan baik, melapisi pinggangnya dan memegang tangannya, rambutnya ditarik tinggi, dan wajahnya cantik cerah, bersih dan halus, dengan mata yang indah dan bibir yang merona, tidak ada kecantikan yang segar dan unik. Ada anggur dan daging. Suyi berkata dengan santai. Selir itu pergi untuk membelinya. Teh Jin berbisik. Suyi melambai, pergi. Cajin menghela nafas lega, sejak dia menjadi pelayan, dia telah mengikuti Suyi hampir setiap langkah, dan tidak pernah bertindak sendiri. Awalnya, dia sedikit khawatir Suyi tidak akan setuju. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Benar, jiwaku telah ditanami kabel, orang ini tidak takut aku kabur. Cajin bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan bergegas pergi. Matahari terbenam melelehkan emas, memancarkan cahaya oranye merah, dan air pirus di danau juga memiliki gelombang cahaya yang luar biasa. Melihat pemandangan yang indah, Suyi yang sedang berbaring di kursi rotan, sedang berjuang dengan satu hal. Haruskah aku ke Akademi Tianyuan dulu, atau ke Weng Yunqi dulu untuk mengetahui pengalaman hidup King Wan? Atau ke rumah Yu dulu? Tiba-tiba terdengar ketukan pintu di kejauhan. Tuan Muda Su ada di sini. Suara Zhou Zili juga mengikuti. Suyi tertegun sejenak, dan segera mengerti bahwa masalah ini mungkin terkait dengan keluarga Yu. Lagi pula, ketika saya berada di kota Yangku tadi malam, saya disalahpahami sebagai bawahan Zhou Zili, dan hari ini Zhou Zili datang ke pintu, yang secara alami memutuskan hubungan dengan keluarga Yu. Terlibat. Ayo lewati tembok dan masuk. Suyi berbaring diam di kursi rotan. Sushi Residence menempati area yang luas, dan sekarang bahkan tidak ada pelayan, dan Suyi terlalu malas untuk membuka pintu secara langsung. Soseki ada di luar. Melewati tembok. Zhou Zili, Chang Paser, dan Zheng Tianhe saling memandang, dalam identitas mereka, jika mereka melakukan ini, bukankah mereka tidak berbeda dengan pencuri? Tuan Muda Su tidak hati-hati, jadi jangan khawatir. Zhou Zili terbatuk-batuk dan memimpin di atas tembok. Sering lewat dan Zheng Tianhe buru-buru mengikuti, Yang Mulia ke-6 tidak peduli tentang ini, bagaimana mungkin mereka peduli? Segera, mereka melihat Suyi berbaring di kursi rotan di tepi danau. Saudara Su, aku akan datang tanpa diundang, mengambil kebebasan, dan melihat ke Haihan. Zhou Zili tersenyum dan membungkuk. Suyi bersenandung, ketika dia melihat orang yang sering lewat, dia tidak bisa tidak terkejut, mengapa kamu muncul lagi? Ekspresi Chang Guoke membeku, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kembali ke kata-kata putranya, Chang sekarang melayani oleh Yang Mulia yang ke-6.
Zhou Zili menjelaskan dengan sabar, Saudara Su, Anda mungkin tidak tahu bahwa Tuan Chang dan Tuan Qingjin keduanya dari Sekte Pedang Qianlong. Saya turun gunung untuk membantu saya. Su Yi mendengus, dan kemudian tiba-tiba, tidak heran ide untuk melawan api merah dan binatang bermata biru dengan budidaya tingkat kedua dari Master, ternyata menjadi guru terkenal. Penuh percaya diri. Orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk bersumpah, selalu merasa bahwa kata-kata Su Yi sarkastik. Saudara Su, ini sepupuku, Zheng Tianhe, kepala keluarga Zheng di kota Gunzu, dia mendengar beberapa perbuatanmu dan sangat mengagumimu. Zhou Zili memperkenalkan identitas Zheng Tianhe sambil tersenyum. Zheng telah melihat putranya. Zheng Tianhe mengepalkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Sebelum dia tidak tahu asal-usul Su Yi, melihatnya duduk di sana dengan malas, tidak tahu bagaimana cara bangun untuk menyambutnya, Zheng Tianhe pasti akan marah karenanya. Tapi mengetahui perbuatan Su Yi di masa lalu, melihat Yang Mulia ke-6 dan pengunjung yang sering berkunjung, semuanya menghormatinya, mengapa Zheng Tianhe peduli dengan ini? Sebaliknya, sikap Su Yi yang sangat bangga dan malas membuat Zheng Tianhe berpikir bahwa ini sejalan dengan gaya abadi yang dia singkan. Untuk beberapa saat, dia memandang Su Yi dengan sedikit rasa hormat, dan dia mulai berpikir dalam hatinya, bagaimana naik dengan hubungan lapisan pemuda ajaib ini. Tolong semuanya, saya tidak punya pelayan di sini. Jika Anda ingin minum teh, silakan lakukan sendiri. Su Yi berkata dengan santai. Zheng Tianhe mendengar kata-kata itu, dan segera tersenyum, kamu bicara, Zheng akan membuat teh. Dia juga langsung pergi ke paviliun yang jauh untuk mencari alat pembuat teh. Tindakan Zheng Tianhe mengejutkan Su Yi dan berkata, Patriark Zheng ini dapat menekuk dan meregangkan, dan dia dapat mengambil masuk dan keluar. Kepala salah satu dari 5 kekuatan teratas di kota Gangzhou, seorang pria besar yang dapat mempengaruhi pola 6 kabupaten Gangzhou dengan langkah, tetapi dia tenang dan tenang. Momen ini berperan sebagai peran membuat teh. Jika menyebar, hanya sedikit orang yang akan mempercayainya. Hahaha, sebagai kakak Su, aku bisa membuat sepupuku sendiri membuat teh. Zhou Zili tertawa. Su Yi meliriknya dan berkata, ayo kita mulai bisnis. Zhou Zili melihat sekeliling dan tidak menemukan tempat duduk lain, jadi dia langsung duduk di tanah dan berkata, siang hari ini, saya menerima undangan untuk bertemu Yu Baiting, kepala keluarga Yu, di Menara Moyun. Berbicara, dia menjelaskan detail pertemuan itu. Setelah mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan langsung tertawa, saya bahkan belum pergi ke keluarga Yu mereka untuk menyelesaikan akun, tetapi dia sudah mulai merencanakan balas dendam. Saya. Zhou Zili mengambil kesempatan ini untuk bertanya, Saudara Su, apa yang terjadi tadi malam? Su Yi tidak repot-repot merinci, dan berkata, ketika Cha Jin kembali, biarkan dia memberitahumu. Zhou Zili menyapu matanya dan tidak menemukan jejak brokat teh, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tidak lama kemudian, Zheng Tianhe datang dengan barang-barang seperti selip meja, alat pembuat teh, del. Duduk di tepi danau dan mulai membuat teh dan menuangkan teh, tidak ada yang namanya klan pemimpin. Zhou Zili tiba-tiba berdiri dan memberi hormat dalam-dalam, Saudara Su, saya di sini kali ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengambil tindakan untuk menyingkirkan saudara ketiga saya. 3 murid. Bantuan besar, saya tahu bahwa akan ada pembayaran di masa depan. Su Yi menunjukkan sedikit keraguan. Orang yang sering lewat segera menjelaskan, Yang Mulia ke-6 katakan adalah 3 Hualian Xiu yang dibunuh oleh putramu malam itu. Baru pada saat itulah Su Yi mengerti, memandang orang yang sering lewat dengan tatapan aneh, dan berkata, kamu memiliki cukup banyak masalah. Orang yang sering lewat tiba-tiba merasa malu. Dia berani dan lurus, bebas dan tanpa hambatan, dan dia juga karakter hebat di Qianlong Jianzhong, bahkan Zhou Zili harus dihormati 3 poin. Namun, di depan Su Yi, dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Meskipun dia telah dianggap sebagai masalah berkali-kali oleh Su Yi, dia tidak berani membantah dan marah. Sayangnya, saya tidak menyangka bahwa saudara laki-laki kedua dan saudara ketiga saya akan bergabung. Bahkan melibatkan si bocang.
Suyi berkata dengan ringan, kamu tidak hanya peduli dengan dia, tetapi juga aku. Jika pangeran ketiga tahu bahwa bawahannya dibunuh olehku, aku pasti tidak akan melepaskannya. Dan Yu keluarga menganggap saya sebagai bawahan Anda yang menyebabkan konflik tadi malam. Zhou Zili tiba-tiba tidak bisa duduk diam, bangun dengan tergesa-gesa, dan dengan sungguh-sungguh meyakinkan, Saudara Su, jangan khawatir, saya akan menangani semua masalah ini. Kamu. Suyi meliriknya dan menggelengkan kepalanya sebentar, bahkan karakter seperti Yu Baiting berani berbalik melawanmu, kamu dapat melihat di dalam hatinya betapa yang mulia keenammu sangat tak tertahankan. Pernyataan ini kasar, membuat Zhou Zili merasa tidak nyaman, dan kabut muncul di wajahnya. Zheng Tianhe, yang sedang memasak teh, diam-diam terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyi akan berani menjadi begitu sarkastik dan meremehkan Yang Mulia. Yang lebih mengejutkannya adalah Yang Mulia tidak berani marah atau membantah. Melihat Yang Mulia keenam yang ditegur dan menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, orang yang sering lewat tidak tahan, dan berkata, Tuan, meskipun Yang Mulia keenam tidak sekuat Yang Mulia kedua, tapi itu tidak seburuk itu. Suyi menyela, apakah kamu pikir kamu tidak cukup merepotkan? Saya sering mengucapkan kata-kata tamu, dan wajah saya membiru untuk beberapa saat. Melihat suasananya agak membosankan, Zheng Tianhe buru-buru berkata, jangan marah, nak, sebenarnya. Oke. Suyi melambaikan tangannya, menghela nafas pelan, memandang Zhou Zili, dan berkata, di pesta teh 10 hari kemudian, aku akan pergi denganmu berjalan-jalan. Zhou Zili, yang awalnya rendah hati, tertegun, tetapi dia terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Saudara Su, apakah Anda benar-benar ingin membantu saya? Suara itu bergetar karena kegembiraan. Orang yang sering lewat dan Zheng Tianhe saling memandang, dan mereka berdua segar kembali. Saya tidak menyangka Suyi akan mengambil inisiatif untuk setuju membantu. Ini mengejutkan. Saya dalam masalah, ada yang bisa saya bantu. Suyi menggosok alisnya dan berkata, terlebih lagi, ketika saya berada di Kabupaten Yunhe, Anda membantu saya membersihkan kekacauan 2 kali, tidak peduli apa. Tidak peduli apa, saya tidak bisa melihat Anda dibuli. Zhou Zili penuh kejutan dan kegembiraan, dan sudut bibirnya bergetar. Untuk beberapa alasan, dia memiliki keinginan untuk menangis. Apakah ini yang disebut kerja keras terbayar? Dalam hati Suyi, dia masih mengingat hal-hal yang aku lakukan untuknya di masa lalu. Terutama ketika saya mendengar kalimat, saya tidak bisa melihat Anda diganggu, Zhou Zili merasa hangat di dalam. Rasanya sungguh menyentuh dan sedikit lengah gelombang. Orang yang sering lewat dan Zheng Tianhe menyaksikan adegan ini dan menghela nafas dalam hati. Hanya melihat Yang Mulia bergerak seperti ini, membuat mereka menyadari betapa sulitnya meminta bantuan Suyi. Kota Gonzu. Xian Dingji adalah restoran kuno terkemuka yang hidangan andalannya adalah bawal panggang dan domba utuh panggang. Ikan dan domba membentuk karakter, segar. Inilah asal-usul nama Xian Dingji. Ketika Cajin keluar dari Xian Dingji, langit sudah gelap. Di belakangnya, 2 pelayan mengikuti, satu memegang setumpuk kotak makanan tinggi, yang lain memegang sebotol anggur. Aku ingin tahu apakah pria itu kelaparan. Cajin menyewa kereta dan membawa 2 pelayan bersama, dan segera tiba di jalan di mana kediaman Soseki berada. Begitu aku turun dari kereta, seorang pemuda tampan berjubah merah datang ke arahnya. Kakak, aku akan menunggumu. Pemuda tampan berjubah merah itu penuh kegembiraan. Cajin tertegun sejenak, tetapi gugup untuk beberapa saat, dan dengan cepat melihat sekeliling dan berkata, kakak senior, bagaimana Anda menemukan saya? Pemuda berjubah merah di depannya, bernama Lu Hao, adalah orang yang telah membunuh Suyi dengan pedang jimat ketika dia berada di Kabupaten Yunhe. Juga kakaknya. Ini bukan tempat untuk bicara, ikut aku. Lu Hao berkata lembut. Berbicara, pimpin terlebih dahulu. Anda di sini sebentar. Cajin buru-buru menginstruksikan 2 pelayan yang memegang kotak makanan dan toples anggur, dan mengikuti. Tiba-tiba dia bertemu kakak laki-lakinya Lu Hao di kota Gunzu, dia seharusnya bahagia. Tapi entah kenapa, dia tidak bisa bahagia, dan hanya ada ketegangan dan kecemasan di hatinya.
Tidak lama kemudian, Lu Hao membawa Cha Jin ke kedai teh yang berisik, dan langsung menuju meja teh. Sudah ada seorang pemuda tampan berbaju putih. Lu Hao melangkah maju dan menangkupkan tangannya, "Paman Liu, kakak muda ada di sini." "Paman Liu, kenapa kamu ada di sini?" Melihat pemuda berbaju putih itu, Cha Jin semakin terkejut. Liu Hongqi, penatua sekte luar sekte Wei Yuelun besar, dan yang termuda dari 12 tetua sekte luar, sangat terkenal. Dia baru berusia 27 tahun, dan dia sudah menjadi triple master. Perlu dicatat bahwa sekte roda bulan adalah kekuatan kultivasi yang melampaui duniawi. Jangan berpikir bahwa Liu Hongqi hanya master tingkat ketiga, tetapi di dunia ini, dia jauh dari orang-orang dari alam yang sama. Sebanding. Saya mengetahui dari keponakan senior Lu Hao bahwa Anda dalam bahaya, dan para tetua sekte cukup khawatir. Bagaimana saya bisa acuh tak acuh? Liu Hongqi tersenyum, dengan kata lain, aku datang ke sini khusus untuk pemuda bernama Sui. Baju putihnya lebih bagus dari salju, sopan santunnya, dan ada kebanggaan di tulangnya. Bahkan, dia memang bangga dengan ibu kotanya. Sebagai salah satu tetua dari sekte luar sekte Wei Yuelun besar, dia cukup untuk meremehkan sebagian besar master seni bela diri di dunia. Untuk Sui, hati Cha Jin menjadi semakin gugup, dia tidak peduli dengan hal lain, dan berbisik, "Tuan, bisakah Anda mendengarkan saya?" Liu Hongqi tertegun, tersenyum lembut dan berkata, "Antara kamu dan aku, apalagi yang sopan, jangan seperti itu." Melihat ini, Lu Hao merasa sedikit tidak nyaman. Dia selalu menyukai teh brokat di hatinya, dan tentu saja dia tahu bahwa Liu Hongqi telah lama mendambakan teh brokat. Jika tidak, pria arogan ini tidak akan pernah mendapatkan berita itu, dan dia akan mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Ying untuk pertama kalinya dan datang dari sekte untuk membantu. Cha Jin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tolong cepat pergi, Paman, dan jangan tinggal di wilayah Zhou Agung ini." Liu Hongqi tertegun sebelum mengerutkan kening untuk beberapa saat, "Mengapa ini?" Sebelum selesai berbicara, Liu Hongqi menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Aku masih berpikir itu sesuatu, ternyata karena Sui ini." Lu Hao di samping juga tersenyum dan berkata, "Saudari muda Cha Jin, saya sudah memberitahu Tuan Liu tentang Sui satu persatu, dia adalah orangnya kali ini. Ayo bersiap, cukup untuk dengan mudah bunuh Sui, pencuri jahat." Ya, Sui ini dapat menggunakan kultivasi alam pengumpulan Qi untuk memblokir serangan harta karun rahasia pedang jimat. Datang sendiri. Liu Hongqi berkata dengan santai, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, Cha Jin." Cha Jin mengerang dalam hati dan berkata dengan cemas, "Paman, kekuatan menakutkan Sui jelas tidak sesederhana yang kau pikirkan, dia." Lu Hao menyela sedikit lucu, "Adik perempuan, saya katakan terakhir kali bahwa Anda takut padanya, terlebih lagi, menurut Anda Tuan Liu bukankah paman lawannya?" Dia ingin Liu Hongqi mengambil tindakan dan menyelesaikan Sui lebih awal. Tijin kehilangan kata-kata, jadi pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Liu Hongqi tersenyum sedikit, menyesap dari cangkir teh, dan berkata, "Oke, biarkan aku yang menangani masalah ini. Adik perempuan, Anda mungkin tidak tahu, paman saya dan saya telah mendengar tentang pencuri Sui menyandera Anda sebagai pelayannya, seperti ini tindakan seperti itu benar-benar keji, dan kejahatan layak mendapat 1000 potongan." Lu Hao berkata dengan dingin. "Dari mana Anda tahu?" Teh Jin menginap. "Ketika kami datang ke kota Gunzu, kami pergi ke Kabupaten Yunhe untuk mencuci pasir di ombak." Mata Lu Hao menunjukkan sentuhan kasihan, dan dia berkata dengan lembut, "Tapi jangan khawatir, saudari junior, saya tidak akan melakukan hal-hal yang akan merusak reputasi Anda. Biarkan sekte lainnya tahu." Cha Jin sangat bingung sehingga dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Dia bahkan lebih malu untuk mengatakan apapun tentang masalah kabel itu. Tetapi jika Liu Hongqi dan Lu Hao pergi mencari Sui seperti ini, tidak ada bedanya dengan mati. Apa yang harus saya lakukan? Ayo, kita cari Sui. Liu Hongqi berdiri tegak, berpakaian putih, lebih baik dari salju, dan gayanya sangat bagus, yang menarik perhatian banyak orang di toko teh. Jangan pergi. Cha Jin berseru.
Liu Hongqi tercengang, dan menghela nafas, sepertinya kamu benar-benar ketakutan oleh pencuri jahat Sui. Penjahat itu bertindak sebagai pelayan. Itu pasti kehidupan yang sangat buruk, kan? Ini. Cha Jin tetap diam. Yang paling aku benci, Liu Hongqi, adalah bajingan yang mempermalukan wanita. Lu Hao, kamu datang dan memimpin, kami akan membunuh yang ini. Liu Hongqi meletakkan tangannya di punggungnya, matanya dingin. Bagus. Lu Hao mengangguk dan berjalan keluar dari kedai teh terlebih dahulu. Apakah Anda tahu di mana dia? Cha Jin terkejut, dan bergegas mengejar. Kami dapat menemukannya di sini, dan tentu saja kami tahu di mana dia sekarang. Liu Hongqi tersenyum sedikit, dengan sikap percaya diri menyusun strategi, jika bukan karena takut itu akan mempengaruhi Anda ketika kami mulai, kami akan pergi ke tempat bernama Sushiju dan membunuh hamba itu. Kulit Cha Jin sedikit berubah, hanya untuk menyadari bahwa Liu Hongqi dan Lu Hao tidak hanya tiba di kota Gunzu. Jika tidak, bahkan Soseki pun tidak mungkin mengetahuinya. Dan, betapa luasnya kota Gangzu ini, dengan populasi jutaan, mereka dapat menemukan diri mereka sendiri untuk pertama kalinya, yang terlalu abnormal. Paman Liu, bagaimana kamu menemukannya? Cha Jin mau tak mau bertanya. Ketika saya meninggalkan sekte, tuanmu memberitahu saya bahwa dengan kekuatan giok sumsum yang dingin, saya bisa merasakan pedang penyapu bulan di napas tubuh Anda. Liu Hongqi mengatakan rahasia itu dengan santai. Jadi, Cha Jin kemudian memahami bahwa dua pedang bulan adalah sepasang pedang yang diberikan oleh tuannya, dan masuk akal untuk dapat menemukan dirinya dengan cara ini. Melihat Liu Hongqi dan Lu Hao telah masuk ke gang tempat Sushiju berada, Cha Jin panik dan tidak bisa memikirkannya lagi, dan buru-buru mengejarnya untuk naik. Paman. Cha Jin hendak menghentikannya ketika Liu Hongqi dengan lembut menghentikannya, aku akan membawamu kembali ke sekte setelah membunuh Sui. Berbicara, terdengar ledakan keras, dan Lu Hao, yang tidak jauh dari sana, telah menendang pintu Sushiju hingga terbuka. Paman Liu, tolong. Lu Hao berdiri di samping. Liu Hongqi mengangguk dan berkata, kamu melindungi brokat teh, aku bisa berurusan dengan orang itu sendirian. Berbicara, berjalan santai ke Soseki Residence. Cha Jin menjadi gila. Berapa kali saya mencoba membujuk saya, mengapa saya tidak bisa mendengarkan? Dia mengangkat kakinya dan hendak bergegas ke kediaman Sushi, tetapi diblokir oleh Lu Hao, mengatakan, adik perempuan, jika kamu masuk, itu pasti akan mengalihkan perhatian Liu Sishu. Kami akan menunggu di sini untuk kabar baik dari Paman Liu. Matanya lembut, dan nada suaranya penuh perhatian, ketika kamu membunuh Sui, jika kamu tidak ingin kembali ke sekte dengan Paman Liu, saudara-saudari kita akan pergi ke tempat lain. Dimanapun kamu berada, aku akan menemanimu dimanapun kamu berada. Tijin penuh dengan garis-garis hitam, dan akan menjadi gila. Jam berapa sekarang, kenapa pria ini masih ingin mengatakan ini? Soseki Residence, di tepi danau. Saudara Su, 10 hari kemudian, pesta teh yang diprakarsai oleh Siang Tianqiu akan dimulai di puncak gunung barat di luar kota. Pada saat itu, istana gubernur, tentara skala merah, dan para patriark dari 5 keluarga teratas semuanya akan membawa orang untuk berpartisipasi. Dikatakan pesta teh, tapi aku dan kakak keduaku sebenarnya sedang bergulat untuk melihat siapa yang bisa memenangkan posisi gubernur kota Gunzu pada akhirnya. Zhou Zili berkata dengan cepat, sekarang, keluarga Zeng paman saya telah menjelaskan bahwa mereka mendukung saya, dan kepala keluarga Sui juga berjanji untuk membantu saya. Mendengar ini, Sui sedikit tidak sabar dan melambaikan tangannya untuk menyela, jangan katakan ini, saya hanya bertanya, apakah Anda akan melakukannya? Ini. Zhou Zili ragu-ragu sejenak, dan berkata, ketika kita tidak setuju, kita hanya bisa memutuskan hasilnya dengan bertarung. Sui berkata sambil tersenyum, retorika seringkali merupakan yang terlemah, dan menurut saya, Anda harus melakukannya pada saat itu. Baru saja mengatakan ini. Sebuah pintu ditendang. Zhou Zili, orang yang sering lewat, dan Zeng Tianhe semuanya terkejut, bagaimana situasinya? Sui di kursi rotan sedikit mengernyit, dia baru saja pindah ke kediaman Sushi hari ini, dan seseorang datang untuk mencari kesalahan.
Segera, seorang pria muda dengan mahkota dan tangan di punggungnya datang dari kejauhan. Dia memiliki sosok yang indah dan luar biasa, dengan pedang panjang bersarung di pinggangnya, rambutnya yang panjang terurai, dan dia ramah tamah. Liu Hongqi. Orang yang sering lewat tiba-tiba berdiri, dan kilat menyambar di matanya. Sekte Pedang Zhou Qianlong Agung dan Sekte Wei Yuelun Besar adalah rival lama. Dan melihat orang yang sering lewat, Liu Hongqi berhenti, sedikit mengernyit, sedikit terkejut, "Mengapa kamu di sini?" Orang yang sering lewat mendengus dingin, "Saya juga ingin bertanya, siapa yang memberi Anda keberanian untuk menyelinap ke wilayah Dazu saya?" "Tuan Chang, siapa orang yang menendang itu?" Zhou Zili mau tak mau berkata. Orang yang sering lewat berkata tanpa ragu, "Penatua termuda dari sekte luar Sekte Yuelun dari Wei Besar, Liu Hongqi, yang telah berkultivasi di alam ketiga tuannya, Jademing Zenren, adalah Yue Penatua tertinggi kedua dari Sekte Lun. Sekte Roda Bulan." Ekspresi Zhou Zili dan Zheng Tianhe berubah. Dan Su Yi samar-samar mengerti. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima